Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Wensa Rianta. Saya akan mempresentasikan tugas pembelajaran presentasi tentang materi SMK kelas 1 semester 1. Ini biodata saya. Nama saya Wensa Rianta dengan NIM 215071012, kelas PTMA, mata kuliah belajar dan pembelajaran. Pemaparan materi tentang yang pertama keselamatan kesehatan kerja, 2 dasar kelistrikan otomotif, 3 dasar dan cara kerja sistem pemakaran, 4 dasar teknik otomotif atau bahas tentang kunci dan fungsinya. Yang pertama yaitu keselamatan kesehatan kerja. Ketiga adalah suatu keadaan dalam lingkungan atau tempat kerja yang dapat menjamin secara maksimal keselamatan orang-orang yang berada di daerah atau di tempat tersebut, baik orang tersebut pegawai atau bukan pegawai organisasi kerja itu. Beberapa sebab memungkinkan terjadinya kecelakaan dan gangguan kesehatan antara lain keadaan tempat lingkungan kerja. Keadaan lingkungan kerja meliputi penyusunan dan penyimpanan barang-barang berbahaya yang kurang memperlihatkan dengan keamanannya, ruang kerja yang terlalu padat dan sesak, dan pembuangan limbah yang tidak pada tempatnya. Pemakaian peralatan kerja pengaman, peralatan yang sudah rusak atau tidak berfungsi sebagaimana mestinya dapat mengakibatkan terjadinya kecelakaan kerja. Selain itu, penggunaan mesin alat elektronik tanpa pengaman yang memadai. Kedua yaitu dasar kelistrikan otomotif. Teknik elektronik mengacu pada cabang ilmu pengetahuan tentang proses listrik yang mengalir melalui ruang hampa gas melalui bahan semikonduktor, sedangkan teknik listrik membahas tentang proses arus listrik yang mengalir melalui bahan-bahan pengantar padat, misalnya logam, dan bahan cairan, misalnya elektrolit. Jika arus listrik dialirkan pada sebuah pengantar atau kawat, maka akan terbentuk medan magnet di sekeliling kawat. Apabila pengantar tersebut digulung membentuk sebuah kumparan dan kemudian dialiri arus listrik, maka medan magnet yang terbentuk semakin kuat akan menyerupai medan magnet dari magnet batangan. Jika sebuah magnet batangan yang digerakkan masuk ke dalam sebuah kumparan, maka garis-garis gaya magnet akan memotong kumparan dan menginduksikan arus pada kumparan tersebut. Kumparan yang digunakan pada trapo pada umumnya memiliki jumlah lilitan yang jauh lebih banyak daripada yang diperlihatkan dalam gambar. Ketika arus mengalir melewati kumparan primer, akan dihasilkan sebuah magnet. Inti besi trapo menyediakan sebuah jalur untuk dilalui oleh garis-garis gaya magnet, sehingga hampir semua garis gaya yang terbentuk dapat sampai ke kumparan sekunder. Induksi terjadi hanya ketika terdapat suatu perubahan pada medan magnet. Dengan demikian, sebuah transformator tidak dapat bekerja dengan arus DC ketika arus AC mengalir melewati kumparan primer. Bangkitkanlah sebuah medan magnet bolak-balik. Magnet ini akan menunjukkan arus bolak-balik. Yang ketiga, dasar dan cara kerja sistem pemakaran. Motor bakar adalah salah satu jenis dari mesin kalori, yaitu mesin yang mengubah energi termal yang untuk melakukan kerja mekanik atau mengubah tenaga kimia bahan bakar menjadi tenaga mekanis. Suatu sistem pembakaran memerlukan 3 hal agar dapat menghasilkan energi yang diperlukan oleh mesin, yaitu bahan bakar, media pembakarannya, dan tempat terjadinya perbakarannya. Pada sebuah motor, bahan bakar yang dimaksud adalah bensin dan udara yang mengandung oksigen. Berdasarkan siklus kerjanya, motor bakar dapat dibagi menjadi 2 macam, yaitu motor bakar 2 langkah atau 2 stroke dan 4 langkah atau 4 stroke. Perbedaannya terdapat pada jumlah langkah atau stroke yang dilalui oleh piston selama siklus kerja. Motor bensin 4 langkah adalah motor yang pada setiap 4 langkah atau torak piston 2 putaran engkol sempurna menghasilkan 1 tenaga kerja. Prinsip kerja torak 4 langkah. Pertama, langkah isap, yang kedua langkah kompresi, yang ketiga langkah kerja, yang keempat langkah buang. Yang keempat, dasar teknik otomotif atau pembahasan tentang kunci dan fungsinya. Hand tool adalah alat bantu yang sangat penting dan selalu digunakan oleh mekanik untuk melaksanakan pekerjaan servis ketika membuka, mengencangkan, melepaskan, merakit maupun menyetel. Apa jenis kunci dan fungsinya?
Pertama, obeng. Obeng digunakan untuk melepas sekrup dari komponen-komponen kendaraan seperti lampu, kepala, pelindung radiator, dan lain-lain. Kunci pas atau kunci spanner digunakan untuk mengencangkan atau melepaskan baut dan mur yang tidak terlalu kuat saat dipasang. Kunci pas memiliki bentuk tangkai persegi panjang, tipis, dan terdapat kepala pada tiap ujungnya. Kunci ring pas. Kunci ring pas ini berfungsi untuk mengencangkan atau mengendorkan baut dan mur yang berbentuk segi 6 atau heksagonal. Kunci sok. Kunci yang memiliki bentuk silinder di mana pada satu ujung berbentuk segi 4 sementara pada ujung lainnya memiliki bentuk heksagonal yang berfungsi untuk melepas atau memasang kepala baut dan mur dengan momen kekencangan tertentu. Sekian dari presentasi saya. Sebelumnya saya mohon maaf kalau ada kesalahan kata atau yang lainnya. Saya tutup dengan Pram Santi. Om Santi Santi.